kabar? Kembali lagi di channel kita di Time Travel Sosial. Hari ini aku mengajak sobat-sobat untuk membahas isu-isu sosial tentang perselingkuhan. Woi, asik ya. Kalau kita membahas isu sosial tentang salah satunya ini adalah soal selingkuh, pasti nggak bakal pernah ada habisnya sob. Bahkan mungkin hampir di setiap daerah yang ada di Indonesia orang pada doyan namanya berselingkuh. Nggak usah ke mall dah bang. Kalpa ya juga udah girang banget ini. Di sini aku mau mengajak sobat-sobat untuk memahami makna selingkuh itu apa, terus arti selingkuh itu apa. Kita diskusi sharing-sharing sedikit lah. Jadi aku akan membahas mengenai pengertian selingkuh itu apa. Selingkuh, pengertian selingkuh dari Kamus Bahasa Indonesia adalah suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan diri sendiri, tidak jujur, tidak terus terang, curang, serong. Bahkan selingkuh dalam Kamus Bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai menggelapkan uang, korup, bahkan menyeleweng, itu dikatakan sebagai selingkuh. Konteks yang ingin ku bahas hari ini mengenai isu-isu sosial tentang selingkuh ini adalah, apakah orang berpacaran bisa dilaporkan di kepolisian ketika pasangannya berselingkuh? Atau hanya orang yang mempunyai ikatan perkawinan suami atau istri yang dapat dilaporkan? Jadi, di sini aku sampaikan gambaran umum tentang selingkuh. Ya. Oke. Aku ambil contoh, ketika orang berpacaran berselingkuh, terus dia bilang, pacarku selingkuh nih, boleh nggak aku laporin? Kita lihat konteksnya. Kalau pacar berselingkuh dengan pihak ketiga atau zaman sekarang kalau disebut pelakor, itu nggak bisa serta-merta dilaporkan gitu loh. Karena konteksnya tidak mempunyai ikatan, ya, tidak ada ikatan suami istri. Apa dasarnya dia melaporkan? Jadi kalau orang pacaran terus pacarnya berselingkuh, terus dilaporkan ke kepolisian, bisa nggak? Jawabannya tidak bisa. Kalau berselingkuh lah ya, kalau dalam konteks pacaran tidak bisa. Kenapa? Karena kalau orang pacaran dia berselingkuh, tidak punya ikatan dasar hukum. Kedua, sesuai agama, ikatan secara agama pun tidak ada. Terus apa dasar untuk melaporkan? Pasti tidak ada dong. Ya. Tapi bagaimana ketika dia melakukan peristiwa hukum yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pasangan? Bisa nggak itu dilaporkan? Bisa. Salah satunya contoh seperti video sebelumnya. Jadi udah selesai dong di sana perselingkuhan dalam konteks pacaran. Kalau kita melihat makna selingkuh di dalam peraturan perundang-undangan, itu nggak ada. Tapi kalau kita melihat rujukan secara hukum, dalam pidana, zina itu dapat dilaporkan sebagai bagian dari perselingkuhan. Jadi pasal yang mengatur tentang perzinahan itu diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau biasa kita singkat dengan KUHP. Diatur dalam pasal 284. Jadi pasal 284 itu mengatur tentang zina. Zina dalam pengertian hukum adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan atas dasar suka sama suka yang belum terikat oleh perkawinan. Artinya di sini persetubuhan yang dimaksud dan yang belum terikat oleh perkawinan adalah mereka bukan pasangan suami istri tapi sudah memiliki pasangan satu sama lain sebelumnya, terus mereka melakukan hubungan zina, persetubuhan. Persetubuhan yang di sini yang dimaksud, mohon maaf ya, ini memang agak vulgar sedikit, memang konteks hukumnya seperti itu. Persetubuhan yang dimaksud adalah di mana alat kelamin laki-laki sudah masuk ke dalam alat kelamin perempuan sampai mengeluarkan sperma atau akan mulai mengeluarkan sperma. Oh my god. Wow. Itu yang dapat dilaporkan oleh salah satu pihak, salah satu pasangan. Apakah orang lain boleh melaporkan? Tidak, orang lain tidak boleh melaporkan. Yang dapat melaporkan adalah salah satu pasangan yang dirugikan.
Ini yang disebut delik aduan. Hanya salah satu pihak yang dapat melaporkan. Oke. Nanti pasalnya juga silakan sobat-sobat baca isinya. Aku akan bicarakan mengenai definisi umumnya. Terus apakah hanya berselingkuh yang hanya bersinah saja yang dapat dilaporkan? Ada pasal-pasal berikutnya yang sobat-sobat bisa lakukan ketika salah satu pasangan diduga melakukan perselingkuhan. Jadi salah satu pasal yang dapat dipakai adalah di luar persinahan adalah pasal 335. Pasal 335 ini adalah perbuatan tidak menyenangkan. Jadi ini terjadi ketika kita menduga ada orang yang mengganggu pasangan kita, keluarga, sehingga tidak harmonis. Itu dapat dilaporkan secara pidana, perbuatan tidak menyenangkan, di pasal 335 KUHP. Terus apakah ya itu cukup itu saja ketika orang berselingkuh dapat dilaporkan? Ada lagi salah satu pasal. Itu diatur dalam Undang-Undang ITE, yaitu pasal 27 ayat 1. Ya, ketika kita lihat di pasangan kita ada sedikit indikasi berselingkuh gitu ya, dia chat, teleponan, ada ajakan-ajakan, itu bisa dipakai Undang-Undang ITE untuk kita laporkan bahwa pelakor ini benar-benar sebagai orang yang berselingkuh gitu. Oke. Kalau sobat-sobat suka dengan channel ini, subscribe, like, dan komen. Dan kalau dianggap bermanfaat informasi ini, video ini, share video ini agar video ini lebih berkembang, lebih bisa mengevaluasi diri dan kreatif. Terima kasih.